Hai Velas, selamat datang di Velas Media, tempat dimana kita belajar bareng ngobrolin hal-hal ringan yang mungkin sering banget kita rasain tapi jarang banget kita pahamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu hal yang mungkin hampir semua orang ngerasain. Tekanan media sosial. Perasaan harus terlihat sukses, bahagia, produktif, dan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, dan kalau hal itu nggak kita punya, rasanya kehidupan kita seperti ketinggalan jauh dari orang lain. Kebiasaan melihat kesuksesan orang lain di sosial media membuat kita lupa bahwa kehidupan nyata tidak memiliki fitur compare seperti yang ada di Instagram. Sebenarnya yang buat kita tertekan itu bukan hidup itu sendiri, tapi bagaimana kita melihat kehidupan di layar kecil itu. Secara psikologis, otak kita memiliki kecenderungan yang disebut dengan negativity bias dan social comparison, di mana kita seringkali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang terlihat indah. Masalahnya adalah yang kita lihat di sosial media itu adalah highlight atau bagian yang indah-indah aja dari kehidupan orang tersebut. Kita nggak pernah melihat behind the scene atau proses dari orang tersebut. Sampai secara nggak sadar kita sering mikir, kok hidup orang lain bahagia banget ya, kok mereka udah sampai sana ya, kok hidup aku gini-gini aja. Padahal sebenarnya mungkin mereka juga sedang memperjuangkan hal yang sama dengan apa yang sedang kita perjuangin. Yang membedakan adalah mereka tidak menguploadnya di sosial media. Sosial media itu kayak panggung yang ditata sedemikian rupa agar semuanya terlihat sempurna. Tapi kehidupan nyata itu belum tentu seindah apa yang kita lihat. Bisa jadi mereka juga merasa capek, tubuh dan pikiran mereka terasa sumpek, dan mungkin di malam hari mereka juga menangis, dan itu normal. Yang nggak normal adalah kita harus terlihat sempurna setiap hari hanya untuk diterima oleh orang lain. Kita lupa bahwa kehidupan nyata tidak bisa dipaus kapan aja seperti yang ada di sosial media. Tapi di tengah tekanan itu kita bisa kok kembali ke diri sendiri dengan cara yang pertama, menyadari bahwa proses kita berbeda dengan orang lain. Kita nggak harus sama kok dengan orang lain, karena hidup bukan ajang perlombaan siapa yang paling cepat sampai di garis finish. Yang kedua, tentuin nilai diri tanpa melibatkan angka likes. Coba deh tanya ke diri sendiri, aku ingin dihargain karena apa? Siapa aku di luar layar? Kadang jawabannya ada di hal-hal kecil atau sederhana yang sering banget kita lakuin, seperti cara kita memperlakukan orang lain, kebaikan yang kita lakukan, atau cara kita bertahan di tengah kondisi tertekan. Hal-hal kecil yang sering banget kita lakuin tapi sering banget kita abaikan. Yang ketiga, batasi diri melihat hal-hal yang bikin insecure. Unfollow dan mute itu nggak apa-apa kok, itu self-care digital. Makanya dua hal itu diciptain. Yang keempat atau yang terakhir, bangun hubungan dengan diri sendiri. Bangun hubungan atau kebiasaan-kebiasaan yang berdampak positif untuk diri sendiri, seperti menulis jurnal, jalan-jalan sendiri, atau melakukan hobi, atau berkumpul dengan orang-orang yang bikin kita merasa cukup. Makna diri itu bukan sesuatu yang kita temukan di kolom komentar, angka viewers, atau bahkan validasi orang lain. Makna diri itu kita temukan dari sesuatu yang kita bangun pelan-pelan, keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, jadi manusia yang baik, jujur, mengenal diri sendiri, mencoba bertahan, tetap menghargai diri sendiri walaupun dunia lebih cepat dari pencapaian kita. Kalau kita merasa tertinggal, yang perlu kita ingat adalah kita bergerak dengan ritme dan proses yang berbeda. Yang terpenting adalah bukan siapa yang paling cepat atau lambat, tapi siapa yang tetap berproses, bertumbuh, dan tetap menghargai diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Ingat ya Velas, kamu tidak diciptakan untuk menjadi copy paste dari kehidupan orang lain. Kamu berharga dengan caramu sendiri. So, thank you for watching. See you on the next video. Bye.